Kapan kita akan berbicara agak sedikit kaku? Itu dua hal. Pertama, bab akidah. Yang kedua, bab fikih. Maka coba lihat kajian-kajian saya yang lama tentang akidah. Itu akan beda dengan kajian akidah saya yang sekarang. Dulu murni keilmuan, bikin kepala pusing. Istawa, Allah bersemayam. Tuh pusing-pusing sendirian tuh. Sekarang itu kita kasih jalan keluarnya, dan itu hanya tasawuf. Jadi ilmu akidah itu tidak akan sempurna kalau tidak ditasawufkan. Makanya orang-orang akan memikirkan Tuhan jika dia belum belajar tasawuf. Tapi jika dia belajar tasawuf, dia akan merasakan kehadiran Allah, tapi tidak perlu memikirkan Allah, karena memikirkan Allah nggak sanggup. Yang mungkin hanyalah merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin nabiyina Muhammad alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'du, mohon maaf pengurus masjid, jamaah sekalian, jika setiap malam minggu di-cancel terus karena ternyata ada kebijakan di majelis guru saya, setiap malam Rabu, malam taklim wajib. Jadi saya terpaksa ngalah karena khidmah kepada guru. Bahkan keluar kota pun saya udah enggak, kecuali diperintah di majelis itu. Karena malam minggu khusus untuk beliau. Udah dapat. Sisa 2 bab lagi kita khatamkan pada malam ini. Nanti kalau azan berkumandang, kita dengarkan, kita lanjut baca. Ya. Ini kitab ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, salah satu mursyid juga, di mursyid Thariqah Siddiqiyah, cabang daripada Thariqah Syaziliyah, Darqawiyah. Nah, kemudian ada namanya Syekh Muhammad bin Siddiq, punya anak Ahmad bin Siddiq dan Abdullah bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari, maka disebutlah Thariqahnya Thariqah Siddiqiyah. Di Mesir itu ada beberapa murid-murid dari Sidi Abdullah Al-Ghumari, salah satunya Syekh Yusri, ada lagi Syekh Ali Jum'ah, ya. Dan ada beberapa mahasiswa di Mesir yang mencoba mengadu-adu pemahaman saya dengan Syekh Yusri, dan itu tidak tepat sama sekali. Jadi ada yang mencoba mengadu-adu, ya. Karena pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Yusri itu bukanlah yang saya maksud. Saya juga pernah ngambil ijazah sanad kepada beliau, dan saya tahu beliau kolbunya bercahaya, dipenuhi cahaya salawat kepada Rasulullah SAW. Cuma kadang orang kita ini sejak zaman dahulu, sejak zaman Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Raniri, Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, ada masalah di daerah sini, kemudian dibawa ke Timur Tengah. Lah, orang Timur Tengah nggak semuanya memahami keadaan yang terjadi di sini. Bukan berarti mereka tidak paham ilmu. Yang digambarkannya belum tentu sesuai dengan permasalahan yang sebenarnya. Tapi maklum, kayaknya kalau sudah orang Arab yang jawab selesai masalah. Nggak begitu. Saya sudah banyak ketemu ulama Jawa lebih alim dari ulama Arab, banyak sekali. Cuma ngomongnya Jawi. Ketemu orang Betawi, alim, punya sanad dahsyat, lebih alim dari beberapa dosen-dosen Arab. Ketemu saya, udah almarhum Kiai Syaifuddin Amsir, ajib sekali itu orang, ya. Bahkan profesor-profesor di sini yang tamatan Timur Tengah lewat sama beliau pemahamannya. Sudah ketemu kita. Jadi bukan karena mukanya Arab, ngomongnya bahasa Arab terus lebih, enggak begitu. Masalah yang beliau pahami di sana mungkin beda yang diceritakan di sini. Dan saya mentazimi semua guru-guru tersebut. Saya sangat tazim dengan Syekh
Yusri, Syekh Ali Jum'ah, semua masyayikh. Jika ada yang mengadu-adu saya dengan mereka, saya nggak pantas diadu, saya seorang murid. Ya, masa murid diadu-adu sama guru? Pantas nggak? Nggak pantas ya. Dan seorang guru yang bijak tentu dia akan tawakuf untuk hal yang dia tidak mengerti. Artinya dia nggak tahu persoalan, dia nggak akan jawab. Dulu Syekh Hisham Kabbani ditanya di sidang oleh MUI, ditanya persoalan tasawuf, jawabannya apa? Lah kenapa kalian nanya saya? Di negeri kalian ada Abah Anom, tanya no ke Abah Anom. Digituin. Itu persis seperti ada seorang tabi'in ditanya. Jadi Ibnu Abbas itu punya murid-murid, muridnya ini nyebar. Ketika muridnya ini nyampe di satu kota, orang di kota itu ingin mengadukan masalah di kota itu kepada orang yang baru datang ini. Apa jawaban beliau? Kenapa kalian tanya kepada saya? Salah satunya namanya Qasim. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, cucu dari Abu Bakar. Salu fulanan, tanyalah kepada fulan. Dia orang alim di kota kamu. Dia nggak bilang dia lebih alim. Dia cuma mengatakan, tanyalah si fulan, dia orang alim. Artinya Qasim mengerti orang itu belum tentu lebih alim dari dia. Tapi adab seorang alim, kalau ada persoalan di satu daerah, dia nggak langsung menanggapi sendiri. Itu juga adab saya, kalau saya sampai di satu daerah, orang minta talqin. Jika ada wakil talqin mursyid di situ, saya nggak kasih. Kecuali di tempat yang netral. Waktu di Kalimantan Selatan, itu hutan, dibuka, jadi majelis. Kan nggak ada mursyid di situ kan? Ada guru saya satu, beliau mengijazahkan riwayat talqin zikir, saya kemudian mengijazahkan talqin zikir versi thariqahnya. Jadi nggak melanggar adab siapa-siapa. Ya, ada juga dulu di Jambi, pesantren baru. Akhirnya kita buka talqin di sana karena nggak ada mursyid atau khalifah tarekat di sana. Ya, pemimpin zikir di sana. Ini adab-adabnya Pak, kita perlu adab itu. Kecuali mursyid-mursyidnya yang minta. Itu lain cerita tuh. Karena walaupun orang itu pemimpin agama, guru agama, ahli Quran, hafiz Quran, hafiz kan otaknya, belum tentu dadanya. Bisa jadi dia hafiz Quran, bacaannya bagus, tapi dadanya belum selamat. Kita jaga-jaga itu. Tapi dengan dunia sekarang sosial media, kajian kita masuk kemana-mana. Dan saya mohon maaf jika ada yang kajiannya terbahas oleh kajian saya. Karena dalam kajian itu nggak ada namanya lo ngambil lapak gua, nggak ada. Dalam ilmu fastabikul khairat. Ya, karena sekarang pemahaman-pemahaman itu sudah banyak menyebar, kenapa kita kemudian tidak legowo untuk membukanya secara terbuka, gitu ya? Kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi SAW dan pengarang kitab ini Syekh Ali Jum'ah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Suratul Jina Amta. Murul Ma'ubillahi Mulattuhalin. As-sa'yu qabla al-wa'i wal khalt baina al-wa'zi wal ilm. Nah, persoalan kelompok. Kalau di sini ditulis judulnya. Apa judulnya? Menjawab dakwah kaum salafi. Perlu saya sampaikan, saya tidak pernah membenci salafi dan wahabi. Ya, termasuk saya tidak pernah membenci orang membenci saya lagi. Dulu ya. Dulu kita balas, kita tanggapin. Tapi mursyid-mursyid saya dari beberapa tahun ini, baik dari tokoh Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Syaziliyah, begitu juga Khidiriyah, mengajarkan salamatus sadar. Agar salamatus sadar, tidak menyimpan dendam keburukan di hati. Maka kalau kita mengkritik salafi bukan berarti kita benci. Nah, ini kaidahnya ya. Antum kritik wahabi, kritik salafi bukan berarti benci mereka. Beda aja. Di pesantren-pesantren biasa namanya bahsul masail.
menjawab persoalan yang dikemukakan orang di seberang, lalu kita bantah. Itu biasa. Orang-orang ahswaja, ahlu sunnah sudah biasa berbeda. Yang nggak biasa berbeda ini masalahnya. Apa kata beliau? As-sa'yu qabla al-wa'i. Salah satu persoalan yang sangat manhaji, metodologis, ini sangat berbahaya. Muskilat manhajiyah. Persoalan metodologis yang ada pada kelompok salafi, kata beliau, kata Syekh Ali Jum'ah, as-sa'yu qabla al-wa'i. Mungkin salafi nggak terima, berusaha atau bergerak, berdakwah, mengajar sebelum hafal, sebelum menguasai, gitu maksudnya. Betul ya, terjadi banyak yang membidah-bidahkan padahal baru hijrah, ya kan? Padahal itu fatwa hanya boleh seorang mufti, nggak boleh orang sembarangan. Itu maksud beliau. Wal khalt bainal wa'zi wal ilmi, mencampur adukan antara ceramah, nasihat, mau'izah hasanah dengan ilmi, dengan kajian ilmu. Jadi dalam kajian ilmunya dia memberi nasihat, dalam nasihatnya dia mengkajian ilmu. Apa beda ceramah mau'izah hasanah dengan kajian ilmu? Dalam mau'izah hasanah bahasanya biasa, lurus, AA, BB, begitu. Tapi dalam bab ilmu, di situ ada hukum. Ini bid'ah, ini sunnah, itu secara jenis hukum, ini halal, haram, wajib, tidak wajib, dan segala macamnya. Mereka mencampur adukannya. Maka coba lihat taklimnya tentang tauhid, tapi isinya membid'ah-bid'ahkan hal yang tidak bid'ah. Kajian tauhid tapi membid'ahkan tawasul, yang tawasul tidak syirik. Benar nggak? Membid'ahkan tabarruk, menganggap tabarruk itu syirik, padahal tabarruk mengambil berkah bukanlah syirik. Jadi ada al-khalt, pencampur adukan. Itu maksudnya beliau. Wa istakhdimuna majalizal wa'zi wa tazkiri billah lil ifta mimma yanshurul jahla wa yufarriqal muslimin. Ini kritik pedas dari Syekh Ali Jum'ah ya. Ini bukan dari saya, ini dari Syekh Ali Jum'ah ya. Jangan marah-marah ya salafi ya. Syekh istakdimun, kata Syekh Ali Jum'ah, mereka menggunakan majelis kajian ceramah dan majelis zikir untuk menyebar fatwa. Ini majelis ceramah tapi isinya membid'ahkan yasinan, lil ifta, berfatwa yasinan bid'ah, zikir berdua itu bid'ah tuh ya, tahlil lagi, Allah kan nggak tuli, ngapain diteriak-teriakin gitu. Ini contohnya. Mimma yansyurul jahla, yang kemudian yang terjadi apa? Menyebarkan kejahilan dan memecah belah umat Islam. Ini kalam beliau, ini bukan kalam saya. Kalau memarah-marah ke Syekh Ali Jum'ah ya, tapi beliau sudah biasa dimarahi mereka. Fahal qallal ulama fayantashirul jahal. Nah, kayak ulama udah sedikit aja, kok kejahilan yang disebarkan. Majelis kajian tapi membid'ahkan yasinan, kajian hati ke hati, seharusnya nggak ada di situ hukum yang keluar. Coba lihat kajian saya tentang ilmu tasawuf di Masjid Nabawi. Adakah di situ membahas tentang hukum? Jarang sekali, kecuali babnya tentang hukum zikir jahar, gitu baru. Enggak, kita nggak bahas. Ketika membahas bab kolbu, murni tentang kolbu. Kita nggak membahas hukum. Ketika membahas fikih, kita bahas fikih. Kajian hikam, ada nggak di situ bahas sunnah bid'ah? Ngikut kajian hikam saya? Kecuali ada orang nanya. Gitu. Ada kajian kitab judulnya Al-Kabair. Isinya tentang merawat kolbu dari dosa-dosa besar. Tapi malah kemudian nyerang kelompok ini lagi, nyerang kelompok ini lagi. Nah, ini yang kita sedih dari manhaj mereka. Ini kata Syekh Ali Jum'ah. Wal iqtaraba ma basyara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah ini, kira-kira begitu kalau diterjemahkan, pertanda kejahilan sudah merajalela.
Inilah yang dikatakan Nabi, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Ilmu tidak dicabut begitu saja hilang, tapi ilmu dicabut dengan meninggalnya banyak ulama. Sehingga ketika ulama sudah banyak meninggal, lam yabqa alimun, ya, uttakhadhan nas ru'usan juhalan. Maka orang-orang akan berguru kepada guru-guru yang jahil. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, menyesatkan. Mereka sesat lalu menyesatkan. Benar nggak? Kajian kitab Riyadhus Shalihin isinya bid'ahin orang. Ada nggak? Tahu ustadznya? Nggak usah sebut nama ustadznya. Tapi ini beliau. Ini kayaknya satu-satunya kajian saya yang masih ngeritik Salafi deh ya. Selebihnya udah nggak ada Pak. Saya udah ngaji tasawuf aja udah. Udah nggak mau benci-bencian. Saya udah malas kritik-kritik. Tapi ini kitab harus diselesaikan. Ya, kitab harus diselesaikan. Bener ya? Kajian Riyadhus Shalihin kajian apa tuh? Kajian mau'izah. Mau'izah hasanah, sentuhan-sentuhan kolbu. Tapi isinya apa? Membid'ahkan lagi, mensyirikkan lagi, begitulah terus. Giliran kajian Bulughul Maram, Bulughul Maram itu bab mazhab-mazhab. Malah kemudian dia membatalkan mazhab. Gitu maksud Syekh Ali Jum'ah. Jadi kita harus bedain antara ceramah kajian dengan kajian ilmu. Jadi ceramah kolbu, ceramah akhlak, kitab-kitab kayak Riyadhus Shalihin gak ada urusannya dengan hukum. Yang paling lucu, kajian Arba'in Nawawi. Yang nulis siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi nulis kitab Arba'in, ada hadis, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang membuat sesuatu yang baru tanpa dasar, maka tertolak. Disyarah oleh imam-imam mereka, ustadz-ustadz mereka, bahwa semua bid'ah sesat. Betul, semua bid'ah sesat, benar nggak? Semua bid'ah ya sesat. Kecuali bid'ahnya sudah ditambahkan lafaz. Lalu Imam Nawawi, bagaimanakah cara Imam Nawawi menjelaskan hadis ini? Imam Nawawi membagi bid'ah jadi 2, lalu secara hukum dibagi 5. Tapi mereka bilang, Nabi tidak pernah bagi-bagi. Maka membagi-bagi itu bohong atas nama Nabi. Kullu bid'atin dalalah. Oh begitu. Pengarang kitabnya membagi bid'ah di dalam kitab-kitab yang lain. Tapi dia tidak membagi bid'ah gitu. Yang paling mengerti maksud isi kitab siapa? Yang nulis kitab. Imam Nawawi membagi bid'ah. Terserah antum ikut siapa ya. Waduh, kayaknya panas lagi nih. Azan? Belum. Belum ya. Orang yang takut kepada Allah, takut nggak berfatwa? Takut berfatwa. Tapi sekarang baru tobat, katanya cukup kajian 2 kali pertemuan, ngerti bab tauhid, ngerti bab bid'ah. Hebat amat ya. Bisa begitu ya? Yang ngerti bab sunnah bid'ah ulama, bukan orang baru tobat. Karena mereka sudah ngomong begitu, kita sudah tahu, oh sampai di situ doang ilmunya. Dulu saya banyak membid'ahkan satu hal, ternyata setelah kita kaji bertahun-tahun itu bukan bid'ah. Saya pernah menganggap sesuatu itu amalan Syiah. Setelah dikaji ternyata amalan ulama ahli hadis. Contoh mencintai zuriat Nabi. Ternyata ada di Sahih Muslim, ada di Sunan Tirmizi, ada di banyak hadis, dan itu amalan ulama ahlus sunnah. Dulu kita kira itu Syiah. Jadi dulu saya kalau ada orang menghabib-habibkan dirinya, langsung itu Syiah Rafidhah.
Ternyata Syiah ini banyak juga. Ada yang dekat ke Ahlussunnah, ada yang jauh dari Ahlussunnah. Makanya orang Syiah marah juga sama saya. Kami ini juga semuanya nggak sama katanya. Ya udah, yang bedanya apa, kita tanya lagi. Sama dulu seperti mufti-mufti di Arab itu ngeluarin fatwa tentang Syiah, itu dikritik. Lalu mereka membuat revisi terhadap fatwanya. Ya, silakan azan dulu. Kelihatan. Iya. Oh, ini terakhir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, bro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Nah, أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة nah. حي على الصلاة حي على الفلاح Nah, حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله baik. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة أشهد أن محمدا رسول الله والصلاة درجة العليا تعظم فيها وأمات إنك لا تخلق Selesai. Baik. Lalu beliau menyebutkan di sini perbedaan antara alim dan penceramah.
Penceramah ini boleh disebut da'i. Ada da'i yang alim, ada orang alim yang da'i. Di Darul Ifta Mesir, itu ada orang yang ahli hukum, tapi dia tidak bisa berceramah dengan baik. Di kampus-kampus Islam, banyak orang alim, tapi kalau ceramah, khutbah, kita langsung baca Bismikallahumma ahya wa amut. Langsung tidur. Ya. Ada orang yang bisa berceramah, ilmunya juga tidak mumpuni. Namun ada beberapa orang, dan itu tentu spesial dari Allah SWT, dia bisa menjelaskan keilmuan kampus, pesantren, namun juga bisa mengemasnya dalam bentuk ceramah. Saya nggak tahu saya yang mana nih ya, antum ini aja sendiri ya. Semoga saya diberikan yang terbaik di sisi Allah SWT. Yang penting Allah ridho aja. Apapun, yang penting Allah ridho. Apa bedanya? Orang alim, dia akan bercerita tentang ilmu. Coba, pernah dulu ceramah? Dulu awal-awal saya ceramah ala orang pesantren. Menurut mazhab ini, begini, ya. Dalam kitab ini, pada pusing jamaahnya pada kabur sisa 3 orang. Itu kejadian tahun 2008. Ya, saya isi kajian hadis di salah satu wilayah di selatan. Saya sebutkan ikhtilaf, ini ikhtilafnya, ini dalilnya, ini ikhtilaf, ini dalilnya. Kabur Pak satu-satu. Berarti saya ceramah, tapi isinya keilmuan murni. Isinya tentang fatwa ulama-ulama, tentang cara meramu dalil. Akhirnya kita mulai revisi. Mulai saya kajian kitab, tapi yang kita ambil kemudian tergantung. Jika majelisnya majelis fikih, baru saya berbicara fatwa ulama. Tapi jika kitabnya tasawuf, Riyadhus Shalihin, maka kita berbicara tentang mau'izah hasanah, kajian-kajian yang menyentuh kolbu. Jadi kapan kita akan berbicara agak sedikit kaku, itu 2 hal. Pertama, bab akidah. Yang kedua, bab fikih. Maka coba lihat kajian-kajian saya yang lama tentang akidah. Itu akan beda dengan kajian akidah saya yang sekarang. Dulu murni keilmuan, bikin kepala pusing. Istawa, Allah bersemayam. Tuh pusing-pusing sendirian tuh. Sekarang, itu kita kasih jalan keluarnya. Dan itu hanya tasawuf. Jadi ilmu akidah itu tidak akan sempurna kalau tidak ditasawufkan. Makanya orang-orang akan memikirkan Tuhan jika dia belum belajar tasawuf. Tapi jika dia belajar tasawuf, dia akan merasakan kehadiran Allah. Tapi tidak perlu memikirkan Allah. Karena memikirkan Allah nggak sanggup. Yang mungkin hanyalah merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Disinilah banyak muncul kecemburuan di antara orang alim penceramah. Ya, di sini Pak mulai merasa lapaknya diambil. Ya, ada seseorang negur saya dulu, udah lama, sebelum saya ngomong masalah ruh. Ente jangan ambil lapak saya, Rozi. Nah, lapak apa nih? Saya juga bingung. Emang dakwah itu lapak? Emang antum hidup dalam hati? Saya bertanya. Emang antum menjadikan ceramah itu sebagai ma'isyah dalam hati saya? Atau di situ ada otoritas-otoritas? Kebetulan saya waktu itu buat daurah-daurah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia merasa tersinggung, lapaknya diambil. Padahal saya dakwah di tempat yang dia belum diundang juga ya, buat daurahnya. Tapi itu terjadi, dan saya kecewa dengan orang seperti ini. Walaupun saya tidak dendam, tapi kecewa boleh nggak? Sedih boleh nggak? Saya manusia juga Pak, ada baper-baper juga dikit ya. Tersinggung nggak ada tersinggung. Cuma saya tandain dia habis itu. Nah ini masalahnya. Maka kalau dia bermanis muka, bermanis-manis mulut, saya udah nggak percaya. Dan itu sering terjadi. Ya, itu problemnya. Jadi dai-dai ini kalau kolbunya belum belajar tasawuf,
dia melihat ada orang baru bahas yang sama, itu ancaman. Itu dianggap rival. Berarti katanya bermanhaj tasawuf Ghazali. Imam Ghazali berpesan, jika ada orang membahas ilmu yang sama denganmu, di tempat, bahkan di tempat yang sama denganmu, bersyukurlah, berarti tugasmu akan berkurang. Saya malah baru paham sekarang, Pak. Setiap bulan itu, hampir setiap minggu saya keluar kota. Mulai dari hari Rabu sampai hari Jumat. Hari Sabtu saya udah kampus, kemudian malamnya khidmat ke majelis, lalu majelis yang bisa saya pertahankan yang rutin. Ternyata nggak bisa banyak, termasuk ini salah satu tempat yang korban. Maaf ya, bikin antum pasti ya nggak enak lah, nggak enak hati lah. Ada masjid tertentu yang kapan saya bisa, silakan. Nah, masjid yang begitu kemudian ya saya bilang saya kosong tanggal sekian, maju langsung. Tapi kan akhirnya jadi nggak jelas istiqomahnya. Untungnya mereka mau. Sepertinya hal ini membuat banyak orang kebarakan jenggot juga. Mungkin saya salah juga, di tanggal tersebut ada tanggal dai yang digeser. Nah, makanya saya pesan sama pengurus masjid, walaupun antum itu ada ustadz yang menurut antum menarik, udah ada jadwal ustadz tetap, nggak usah digeser, kecuali ustadz itu pengertian dan sudah paham manhaj kita. Oh ya nggak apa-apa, saya udah sering di sini. Kadang-kadang di mulut doang, Pak, belakang nggak juga. Ya, tapi kalau ada yang begitu, itu keren. Maka saya berharap jangan geser dakwah tetap itu, kecuali dia sudah mengerti maksud pengurus. Gitu. Dulu saya pernah numpang sholat Jumat di satu tempat di Riau. Kita di sudut, Pak, di belakang. Tapi orang tahu, padahal kita baru ke sana. Khotibnya sudah ada di depan mimbar. Ngomonglah pengurus masjid, Pak Ustadz Khotib, ada tamu. Mumpung masih di sini, kita minta ya. Oh iya, saya juga senang dengerin kajian dia. Baru dia yang minta. Saya salaman sama guru yang di depan, yang ada, kemudian sama si khotib. Tapi saya bilangin, honornya jangan kasih ke saya, kasih ke... Tetap begitu Pak adab kita. Karena dia sudah hadir. Kecuali ada honornya 2. Yang kayak gitu-gitu. Karena urusan isi wajan prio ini penting. Ini sensitif. Tapi itu dai-dai yang masih kualitasnya kualitas perut. Tapi dai-dai ilallah, dia nggak begitu. Ada dai yang nggak sampai ke sana, tapi dai emosional. Dia nggak senang aja kalau ada jamaahnya ngaji sama ustadz lain. Sejak kapan ustadz memiliki jamaah? Nggak ada, antum bebas ngiri ustadz. Nggak ada kewajiban, kecuali antum pengikut suatu thariqah. Ada bayatnya, atau minimal ada talqinnya, itu lain cerita. Dan hati-hati loh, kalau sudah pernah ditalkin seorang syekh, lalu kemudian menghina syekh tersebut, hati-hati antum. Adabnya sudah berbahaya. Ya, dan ini sudah mulai terjadi sekarang. Sudah mulai terjadi. Ya syekhnya biasa aja, mursyidnya mungkin nggak merasa tersinggung, tapi Allah yang tersinggung. Ya, saya hanya mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengalami hal itu di majelisnya. Ya, semoga guru-gurunya yang dulu kemudian dikhianati oleh murid-muridnya, semoga diberikan kesabaran. Ya, baik. Saya diajarkan masyaikh saya untuk tidak mencari popularitas, tidak mencari viral, tapi viralkan Allah. Jika Allah mau, Allah viralkan kamu. Jika tidak, kamu ridha saja. Jadi antum gak usah cari-cari viral, ya, gak usah cari tolabus syuhrah, gak usah. Cukup populerkan Allah, Allah akan populerkan dakwahmu. Ya, jadi tujuan kita Allah, kita nggak boleh beralih. Disitulah syaitan bermain. Populerku atau populer Allah. Nah, ini latihannya, Pak. Maka orang-orang yang disayangi Allah akan diselamatkan kolbunya, karena yang dipandang Allah isi kolbu. Ya, oleh karena itu kita harus membedakan antara orang alim
dengan wa'iz, penceramah. Jangan minta fatwa kepada penceramah. Dan begini juga saran kita kepada, kalau jika ada artis, tobat, atau mu'alaf, jangan bermain fatwa. Cukup Anda berceramah. Ya, cukup sentuh hati orang dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Ya, jangan sesekali menyentuh bab hukum. Jika ada orang bertanya, cukup jawab, oh saya bukan ahli fatwa. Untuk masalah ini langsung saja kepada MUI, misalnya gitu. Jamaah tidak akan lari. Benar nggak? Justru jamaah akan bilang, wow, ustadz kita betul-betul tahu diri. Kadang-kadang itu ujian. Ada yang bukan ustadz juga, cuma rame di YouTube. Dikasih gelar inilah sama orang, oh sekarang udah berfatwa. Ya salam, nyantri tidak pernah, kuliah tidak pernah, ilmu laduni juga nggak dapat. Mending dapat laduni. Ini ladono dapatnya. Ini jadi PR kita akhir zaman, karena popularitas bisa didapat dengan cara yang acak sekali, sangat misterius, Pak. Ada orang yang pengen terkenal udah lama, nggak terkenal. Ada orang alim, nggak terkenal. Ada orang yang nggak alim, jahil, juhal, ya. Jahil bal jahal kali ya, kadzab, fa'al. Tapi Allah bikin dia terkenal. Itu sebenarnya pelajaran dari Allah. No, ente kalau sembarang jawab sesuatu, no jadinya. Itu pelajaran buat kita. Dan manhaj Imam Ghazali jelas sekali. Apa manhaj beliau? Tidak merasa orang-orang yang ilmunya sama dengan kita, kemampuannya sama dengan kita sebagai rival, saingan. Ini perlu diingat-ingat, Pak. Siapapun nanti di antara anak-anak kita nanti ada generasi berikut yang jadi dai. Ya. Ini Syekh Ali Jum'ah gergetan banget di bab ini, Pak. Nara ba'dan nas qad rasakhat fi azhanihim asma' qaumin la 'alaqata lahum bil 'ilm. Kamu lihat sebagian manusia, sebagian kelompok ini maksudnya, di dalam pikiran mereka sudah tertanam, sudah tertancap nama yang dianggap alim padahal orang itu nggak berilmu. Ini saya nggak usah sebut namanya ya, terpanas lagi antum ya. Warusukhul asma' fil adhan lahu asarun kabir fil iktida' wal mahabbah. Bahkan udah sampai fanatisme kepada tokoh ini. Antum kritik orang ini sama dengan mengkritik orang suci. Mereka akan nanya, kamu siapa berani kritik orang ini? Padahal orang ini nggak pernah kuliah, nggak pernah belajar ifta, fatwa, nggak bersanad kecuali cuma satu. Ketika dikritik, mereka ngamuk-ngamuk, kamu siapa? Ente siapa? Begitu. Ini ciri-cirinya. Jadi menganggap alim orang yang belum tentu alim. Cuma karena dia punya beberapa karya tentang suatu bab. Paham maksudnya ya? Semoga antum nggak mudeng ya. Maka Sayyidina Abdullah Mas'ud mengatakan, Ibn Mas'ud, innakum fi zaman kathirun fuqaha'uh, qalilun khutaba'uh. Kamu sekarang di zaman ahli fikihnya. Oh, ini ada innakum fi zaman katsirun fuqaha'u. Di zaman ini, maksudnya zaman sahabat, akan banyak kamu lihat orang faqih tapi nggak bisa berkhutbah, nggak bisa ceramah. Tapi akan ada masa sedikit alimnya tapi banyak penceramahnya. Coba catat, Pak, berapa jumlah masjid di Jakarta aja. Ini Tangerang ya. Berapa jumlah masjid? Bulan puasa, anggaplah saya dengar 8.000 sampai 10.000 di Jakarta. Yang terdaftar wallahu alam berapa tuh? Kalau begitu, bulan puasa di jam yang sama ada 8.000 sampai 10.000 orang berceramah. Itu jaminan mereka berkualitas ada nggak tuh? Kan nggak tahu kita. Maka yang aman bagi dai cukup bicarakan tentang akhlak, motivasi kebaikan. Jangan bicara hukum, karena bab hukum harus seorang mufti, harus orang yang pernah ngaji kitab-kitab fikih
dan dapat ijazah dari gurunya untuk berfatwa. Kalau nggak boleh. Ya, kalau nggak boleh fatwa. Jadi fatwa hanya boleh muncul dari seorang mufti yang dapat ijazah dari gurunya. Atau yang satu lembaga resmi. Kalau di Muhammadiyah Majelis Tarjih, di NU juga ada apa gitu ya, Bahsul Masail, di MUI ada komisi fatwa. Ada komisi fatwa. Karena MUI itu bukan semua orang alim, ini perlu diketahui. MUI ini ada macam-macam, ada intelektual, ada ahli ekonomi, ada ahli politik. Yang alimnya itu ngumpulnya di Darul Ifta, di komisi fatwa. Itu alim semua. Namun yang alim juga ada nyebar di beberapa divisi-divisi. Mungkin dia tidak terlibat dalam komisi fatwa. Itu sebabnya fatwa MUI pun diperdebatkan. Yang memperdebatkan Tarjih Muhammadiyah ataupun Bahsul Masailnya NU. Ya begitulah. Seru Pak beragama di Indonesia ini. Intinya beliau mengatakan bahwa at-tasaddur lil ifta di halaman berikutnya, wan niqash ilmi yakunu li ahli takhassus. Yang boleh, yang diperkenankan berfatwa, berdebat hanya orang berilmu. Maka wajarlah saya berulang-ulang kali menyampaikan Imamun Asy-Syafi'i mengatakan, "Lau jadalani alimun ghalabtuh." Kalau yang mendebat ke orang alim, aku akan kalahkan dia. "Lau jadalani jahilun ghalabani." Kalau yang mendebat aku seorang yang jahil, aku nyerah deh, ente aja yang menang. Karena kalimatnya pokoknya, ya. Begitu kan? Kullu bid'atin dhalah, titik. Nggak ada penjelasan. Di dalam Al-Quran, ayat sekian, nomor sekian, pokoknya ini tidak boleh. Saya mendebat, masih ingat nggak? Saya cerita Pak. Orang mengharamkan rokok, saya nggak ngerokok. Tapi kalau dibilang rokok haram, ini masalah. Mengharamkan yang tidak diharamkan Allah, berarti berbohong atas nama Allah. Itu nggak boleh juga. Bahkan ada yang lebih dahsyat mengatakan rokok itu syirik. Rokok syirik. Cuma karena kalau ada azan, nanggung rokok. Cuma begitu doang dianggap rokok syirik. Saya tanya balik yang bilang syirik. Oh, rokok syirik ya? Lebih bahaya rokok atau khamar? Tua. Minuman keras. Lebih bahaya mana? Ya, anggap antum orang yang ngomong tadi ya. Lebih bahaya rokok atau tua? Lebih haram mana? Di Quran adanya tua, rokok nggak ada. Adakah di Quran mengatakan bahwa khamar itu syirik? Nggak ada. Kalau khamar tertulis di Quran haram, dia cuma disebut najis atau haram, hurrimat ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Ya. Kemudian ada apa? Rijsun ya, kalimat begitu. Dia cuma begitu doang. Kok tiba-tiba ada orang berfatwa di zaman ini dan didengar? Aneh ya tuh. Kadang-kadang ustadz begitu lebih didengar daripada ustadz tamatan pesantren. Dan ini zamannya kiai-kiai pesantren Bapak Ibu itu sudah lama dan saya melihat ilmu mereka cukup. Cuma ngomongnya Indonesia atau Jawa atau Banten atau Sunda. Kaedah yang mereka baca di kitab itu yang dibaca juga di Mesir, yang dibaca juga di Hadramaut sama. Cuma beda bahasa aja. Orang Mesir juga nggak ngomong bahasa Arab murni, bahasanya Amiyah. Orang Yaman juga begitu Amiyah. Kenapa kita lebih respect kepada kalam ulama di sana, lalu tidak menghiraukan kalam ulama di sini? Gitu. Itu agak aneh juga. Jadi yang boleh berfatwa siapa? Orang ahli ilmu. Jadi kalau kita ini berfatwa sebelum saatnya, sama dengan memetik sebelum buahnya sempurna. Hindari itu. Jadi Bapak di sini misalnya Ustadz nggak ada, harus naik jadi khotib, bicara tentang akhlak aja cukup. Jangan bicara hukum. Ya.
Yang paling lucu kan begitu, mau Ramadan, bingung nih 11 rakaat atau 20 rakaat. Ya, jamaah. Pilih mana? 11 atau 20? Jamaah kan pemalas. Saya tahu kok ya. Oh, saya udah tua, Tat. Ya, 11 aja. Ya enggak? Betul enggak? Kok yang ditanya jamaah, bukan ditanya ulama? Kalau bab begini, nanyanya ke siapa? Ulama dong. Coba antum cari, ada nggak tarawih 11? Hadis tarawih 11 itu keliru. Itu hadis sholat witir. Hadis sholat witir. Coba cek semua. Riwayat tentang 11 rakaat itu sholat witir karena dilakukan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Tapi nggak sanggup 20 juga nggak apa-apa. Nggak sholat tarawih juga nggak apa-apa kok. Kenapa repot? Tapi ada orang yang tidak berilmu mengatakan lebih dari 11 bid'ah. Ini kan otak dia yang bid'ah ya. Kalau cukup mengatakan, saya memilih pandangan 11, selesai. Nggak usah bid'ahkan orang, itu cukup. Adab berikhtilaf begitu. Ini mereka nggak menggunakan adab ikhtilaf. Nah, apalagi persoalan berikutnya, salah satu yang muncul dari manhaj kelompok ini, kalau berbeda maka akan menghujat yang berbeda. Nah, imam yang mereka klaim sebagai ahli hadis itu menghujat Imam Suyuti, menghina Ibnu Hajar, meremehkan Imam Fulan itu udah biasa. Hatta Imam Syafi'i dia remehkan. Yatajahal Syafi'i pura-pura bego katanya. Tuh, imamnya ini ngomong gitu. Itu jadi biasa. Jadi kalau beda dikat-katai. Satu kali berbedalah dia dengan Syekh Umari. Saling hujat menghujat. Hanya nggak muncul kata kafir aja. Nah, Indonesia jangan coba ambil adab-adab begitu, itu adab jelek. Ya, negeri kita nggak dibentuk dengan adab-adab begitu. Berbeda-beda aja. Ya. Ada orang nggak ngerti ilmu tasawuf, cuma ngerti ilmu akidah, lalu menghukumi tasawuf dengan bab akidah, kacau lagi. Ya. Itu akibat tasaddur lil ifta, berfatwa, memfatwakan sesuatu padahal bukan ahlinya. Ini banyak sekarang ya. Guru sama murid bisa tengkar Pak gara-gara ini. Nah, lalu di ujung kitab beliau mengatakan 3 paragraf terakhir, lakinnil jahil la ya'lam ratbata nafsihi fa kaifa ya'rif ratbata ghairihi. Orang jahil itu dia nggak ngerti siapa dirinya, makom dirinya, bagaimana mungkin dia akan mengerti makom orang lain. Maka nggak mungkin dia bisa menghormati orang lain. Itu sebabnya orang jahil tuh suka membid'ahkan ulama, bahkan menyesat-nyesatkan kiai. Karena dia sendiri nggak ngerti diri itu sebagai orang yang ilmunya sebenarnya belum seberapa. Masa cuma 2 kali pertemuan bisa ngerti bid'ah? Hah? Bagi dia cukup 2 kali pertemuan ngerti bab tauhid, ngerti bab bid'ah. Begitu, itulah pesantren super kilat. Ya. Kita ngaji qawaid bisa 2 tahun. Qawaid fiqhiyah. 4 tahun malah kami. Kita fawaid kita ngaji 4 tahun, diputer-puter, itu pun nggak semua paham di zaman itu, ya. Kita puter-puter Pak Kijan gitu. Belum lagi kitab dalilnya. Masa tiba-tiba ada orang ngomong hari ini cukup 2 kali pertemuan paham? Nggak lucu, ya. Maka benarlah kata beliau, orang jahil tuh nggak ngerti sampai di mana makomnya, apalagi makom orang lain. Wajar kalau mereka kasar kepada ulama, ya. Lalu di ujung kalimat Imam Ghazali berkata, "Lau sakata man la ya'lam la saqata al-khilaf." Kalau orang tak mengerti, diam,
khilafiyah selesai. Nggak ngerti masalah ruh, jangan bahas ruh. Nanya dulu ente, tabayun dulu, ya kan? Nggak ngerti masalah ghaus, baca kitab Khatmul Aulia, baca kitab Jami' Usul Aulia, baca kitab Ibn Arabi. Membahas itu dari awal sampai akhir, bahas kutub. Kalau nggak sanggup, bilang kitabnya susah, nanti kita kasih tahu. Jangan kemudian menolak. Nggak tahu bab malamatiyah, nanya kepada orang yang mengerti malamatiyah. Oh, semua yang melanggar syariat, maka kalau begitu Nabi Khidir kafir dong. Ya kan? Nggak begitu cara kita beradab dalam ilmu. Kalau nggak tahu, diam. Lau sakat ma la ya'lam. Kalau seandainya orang yang tidak mengerti diam aja, apa yang akan terjadi? Saqatal khilaf. Maka khilafiyah akan hilang. Tapi sudah sunnatullah, orang nggak mengerti langsung komentar, padahal dia belum mengerti apa yang dikomentari. Nggak ngerti masalah hulul ittihad, lalu murtadkan orang. Oh, hulul pun sudah beda dengan ittihad. Ada lagi namanya wahdatul wujud. Antara istilah ahli akidah beda dengan istilah ahli tasawuf, dan tidak boleh disama-samakan. Ahad dalam ilmu akidah beda dengan ahad dalam ilmu tasawuf, penjelasannya. Ahmad dalam ilmu akidah beda penjelasan dalam ilmu tasawuf. Jangan kemudian diaduk-aduk. Kita ini cukup nama dengan nama KTP. Itu ilmu zahir, jangan dicampur aduk. KTP kan baru ada dari kemarin sore, Pak. Dulu ada KTP nggak? Bapak kecil ada KTP nggak, Pak? Baru belakangan punya KTP. Begitu orang-orang sekarang terhijab dengan ilmunya, berkomentar sebelum tahu. Ya, ini bukan pembelaan terhadap diri saya ya. Saya nggak ada niat membela diri sendiri. Mundur, ternyata ada satu bab ketinggalan untuk ikhtitam. Tamassuk bizahir wa ta'abbud bisyab. Kelompok ini, kelompok yang disebut mutasyaddid, ekstrim menurut Imam Maulana Syekh Ali Jum'ah, berpegang teguh dengan yang zahir-zahir saja. Padahal ilmu itu ada yang zahir, ada yang batin. Allah pun menyebut dirinya zahir dan batin. Ya, ada muhkam mutasyabih. Mereka nggak mau tahu, taunya muhkam aja, yang jelas-jelas. Yang samar-samar mereka nggak mau tahu. Wa ta'abbud bisyab, beribadah dengan pakaian. Nah, ini kalimat agak pedes. Syekh Ali Jum'ah pedes sekali ya. Tapi ini benar, ini sahih. Ini sahih. Coba kalau di kita kan yang lagi rame sebelumnya masalah celana jingkrang. Padahal Nabi nggak pernah sholat pakai celana. Kalau taubat itu selesaikan masalah. Nabi itu sholat pakai sarung atau pakai celana? Maaf ya yang pakai celana ya. Bukan berarti tidak boleh pakai celana. Tapi kalau dipermasalahkan celana di bawah mata kaki, ini akan panjang ceritanya. Karena Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti kamu melihat aku salat. Nabi tidak pernah salat pakai celana jingkrang. Nabi kalaupun jingkrang sarungnya. Tapi dalam hadis salat kusuf, Nabi salat sarungnya di bawah mata kaki. Hadis Sahih Bukhari, Kitabul Libas, bab pakaian, hadis nomor pertama. Nabi sholat keluar dari rumah, lalu terjadi gerhana, di dalam masjid Nabi sholat, sarungnya di bawah mata kaki. Hadisnya Sahih Bukhari. Kenapa menutup mata? Ya, maka sarung saya ambil pakai hadis itu. Ya, walaupun zaman sudah berubah. Dan perlu diingat, di zaman dulu tidak ada hijab antara laki dan perempuan. Dulu sarung itu mahal. Dalam masa ya ekonomi, kondisi sosial yang belum sejahtera, semua kain itu mahal. Maka jika ada orang pakai sarung di bawah mata kaki, itu berarti orang belagu dan sombong. Ketika dia sholat, dia akan berkhayal dengan sarungnya. Gitu. Maka disebutlah sombong pakaian itu khuyala, bukan kibriya, bukan kubara, bukan mutakabbir, bukan takabur. Takabur itu di dalam diri. Kalau pakaian disebut khuyala, orang yang berkhayal dirinya pakaiannya lebih baik dari sampingnya. Nah, antum nih habis beli sarung keren tuh yang baru-baru tuh, kan ada tuh yang depannya B itu ya.
Atau sarung batik yang depannya Pak L ya. Waduh, harganya lebih mahal daripada handphone Pak. Jadi kalau ada orang pakai celana belagu, dalam hati dia, sarung gua itu sama saku-sakumu. Dalam hatinya, sama saku-sakumu juga kebeli. Sama ibu-ibu hati-hati. Nah, khuyalanya ibu-ibu itu mainan tas. Tas, bener nggak? Kalau kita isi tas aja lah ya. Nah, maka reuni-reuni ketemu-ketemuan kan yang diperhatiin tasnya. Kalau cowok-cowok, nah itu cincin, jam, ya, ya bener ya. Jamnya harus yang begini, begitu, kan nyiksa diri tuh Pak. Ya, tapi kalau bagus juga senang juga kita Pak. Baik. Jadi kita ini jangan terlalu memaksakan diri harus begini, begitu, itu nyiksa diri. Ya. Nah, apa kata beliau? Kelompok ini menjadikan simbol pakaian sebagai alat ibadah. Bahkan ta'abbud bisiab, ibadah itu dengan pakaian. Termasuk dia menyebutkan kata niqab. Nah ini jangan salah paham. Syekh Al-Jum'ah tidak pernah anti dengan niqab. Sebagaimana kawan-kawannya. Tapi beliau menyarankan karena kondisi saat itu di Al-Azhar itu perempuan nggak boleh pakai niqab. Tapi guru saya, Syekh Taufik Al-Buti, anaknya semuanya pakai niqab. Ini kan perbedaan fikih. Perbedaan fikih. Ya pakai niqab tuh karena wajahnya menarik loh, tutup aja lah ya. Tuh dipelototin orang terus ya. Namun perempuan-perempuan Indonesia cantiknya juga nggak tahu deh ya. Cantik bener nggak? Biasa aja. Nggak tahu ya. Aneh nggak tahu juga deh. Pakai niqab, apakah perlu? Nah, berdebatlah. Nah, ini lucu, ada salah satu senior kita di kampus, Dr. Faizah. S1, S2, S3 tafsir hadis di Al-Azhar. Perempuan pertama yang selesai doktor di Mesir untuk tafsir. Dari Asia Tenggara. Indonesia khususnya. Orang Betawi. Dr. Faizah Shibrabalisi, anak ulama besar. Beliau ini sangat Azhari, orang Azhar nggak pakai cadar. Jika ada mahasiswi pakai cadar disuruh buka no, nggak cantik juga digituin. Ya, beliau agak tegas gitu ya. Namun saya berbeda pendapat dengan orang kampus waktu itu. Kalau orang bercadar dilarang, terus dia mau kuliah di mana lagi? Di UIN udah dikata-katain, di lembaga kita masa dikata-katain juga. Saya bilang begitu. Nggak tahu, kayaknya nggak didengar nih. Karena nggak ngurusin kampus soalnya. Udah ngurusin umat aja kayak antum ini ya. Ini kritik beliau sering disalahfahami. Jadi beliau mengatakan, ya dulu perempuan bahkan nggak pakai jilbab. Sampai Sayyidina Umar mengusulkan kepada Rasulullah, karena usulan Sayyidina Umar turunlah ayat hijab. Baru perempuan pakai hijab, belum muka masih dibuka. Berarti dulunya orang Arab tidak pakai hijab seperti yang kita pahami sekarang. Nggak pakai jilbab seperti yang kita pahami sekarang. Orang Arab dulu Pak. Lalu tradisi manakah itu? Ternyata di luar agama kita, itu orang Yahudi ortodok, Kristen ortodok, itu sudah ada yang berkerudung. Apakah Islam mengambil itu? Enggak. Kebetulan aja sama. Ya, kebetulan aja sama. Masih ingat Buya Hamka? Masih ingat Kiai Abdul Wahid Hashim? Itu istri-istrinya cuma kayak bunyai-bunyai di Jawa, cuma tutup sini, ininya buka. Sekarang kalau ngelihat keluarga Gus Dur, kayak gitu lah. Itu dulu bunyai-bunyai di zaman dulu. Nah, keluarga Gus Dur begitu nggak? Begitu. Dulu, itulah islamisasi yang baru dicapai. Sekarang, alhamdulillah, islamisasinya sudah sama kuat. Perempuan lebih rapi ditutupnya. Nah, disinilah kemudian kita menjadi dilema. Mau kita bantah kiai-kiai kita dulu membolehkannya, mau kita nggak bantah, ini kan menarik juga dilihat Pak. Ya, benar nggak? Menarik Pak. Kelihatan beningnya, putihnya. Setelah beliau nulis ini, Syekh Ali Jum'ah dituduh mengharamkan niqab.
Enggak, beliau tidak pernah mengharamkan niqab. Beliau hanya mengatakan bahwa niqab aja, tapi jangan dijadikan itu sebagai suatu kewajiban. Gitu ya. Yang enggak berniqab boleh. Yang penting tutup aurat. Nah, ini tutup aurat, itu rumusnya itu dari guru saya, Syekhna Ali Mustafa Yakub. Ini ada juga orang yang hasad sama saya, terus mengadu-adu saya dengan beliau, almarhum, dianggap saya kurang adab kepada Kiai Mustafa, karena mengatakan beliau pernah kena Wahabi. Wahabah. Bagi saya itu sebuah kebanggaan, guru saya pernah Wahabi. Bagi dia, menyebut Wahabi, itu nah, itu udah beda diksi kalimat, Pak. Bagi saya, guru saya pernah Wahabi, saya bangga, Pak. Beliau pernah Wahabi, belum menjadi Ahlus Sunnah yang full. Saya bangga, saya bisa bercerita. No, orang dulu pernah Wahabi 9 tahun di negeri Wahabi, menjadi aswaja. Tapi kemudian kalam ini diperintil. Tapi ya sudahlah, kita selalu berlindung min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang hasad ketika dia hasad. Memang kullu ni'matin mahsudah. Setiap nikmat pasti ada yang hasad. Benar gak? Ada nikmat zahir, batin, ada nikmat makan, minum, ada nikmat. Mungkin bagi dia populer itu nikmat. Enggak. Antum cobain populer. Baru mau makan, orang minta foto, enggak nyaman. Mau beli gorengan, enggak jadi bayar, Pak. Enak sih ya. Mau makan, mau bayar, enggak jadi. Akhirnya kita jadi malas makan di situ. Enggak enak. Ya. Mereka mengira itu enak. Akhirnya banyaklah orang kemudian iri, dan ini suatu hal yang menyedihkan sebenarnya. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat karena Allah, coba pandang bahwa semua nikmat itu dari Allah. Allah tidak pernah salah kirim nikmat. Pernah salah kirim nikmat? Karena dia tidak pernah salah kirim nikmat, maka iri kepada orang sama dengan menuduh Allah salah kirim. Itu akidah berbahaya. Akidahnya sudah fasidah, sudah rusak. Dan kita nggak perlu rusak dengan orang-orang begitu ya. Antum punya apa, punya ini, akan ada yang hasad. Maka jangan tampilkan nikmat. Kalau beli mobil, nggak usah posting. Lagi berkendara ke Bandung nih, gitu. Kan ada ikatnya tuh, kan kelihatan, oh lagi di mobil nih. Ya, nggak perlu. Ya, antum punya rumah baru, nggak perlu foto depan rumah. Ini rumah hasil jerih payah, bukan hasil itu sih, nggak usah ngomong begitu. Nanti ada orang iri, kasihan. Jalan-jalan ke Turki, nggak usah posting lah. Nanti kalau udah balik baru posting. Ya, nanti ada orang iri. Ya, termasuk ilmu dan segala macam, akan banyak orang iri. Kalau ilmu yang iri siapa? Orang berilmu. Jamaah yang iri, orang yang tadi punya jamaah. Begitulah terus. Semoga umat ini dijaga oleh Allah SWT. Kesimpulan dari kajian kitab ini bahwa Syekh Ali Jum'ah menyampaikan kritiknya terhadap kelompok Wahabi, Salafi, bukan berarti beliau membenci dalam pengertian mengkafirkan, seperti kelompok Salafi menganggap beliau ini sudah ada yang memurtadkan malah, ya, minimal sesat, dianggap musyrik karena beliau suka tawassul. Jadi Syekh Ali Jum'ah ini sudah korban dan mau dibunuh. Jadi beliau mau masuk Jumatan, mau ditembak, tapi yang kena cuma ininya, bodyguardnya, ya, pengawalnya. Beliau ini mazhabnya Syafi'i, orang Mesir, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Karena beliau bermazhab bersyafi'i, berakidah Asy'ari, Asy'ariyah bagi kelompok Salafi, sesat bukan? Sesat. Jadi kita mau berdampingan hidup, toleransi, agak sulit. Maka kita berharap teman-teman Salafi, coba cukup katakan kepada Asy'ari, kita berbeda. Gak usah bilang sesat. Gak usah bilang bid'ah, pasti ente diterima. Cukup katakan saya nggak ikut yasinan, gak usah bilang bid'ah yasinan. Sama, antum juga begitu. Ya, jangan cari lawan mulu. Ya, itu cukuplah masa lalu kita. Masa lalu kita dulu yang suka bentrok, suka masalahin orang. Kalau kita kemudian ikut keras, apa bedanya kita dan mereka? Maka teman-teman, walaupun semua kalamnya tidak sempat saya baca, tapi inti-intinya kita sudah dapat ya. Dan di situ ada
ada 17 persoalan yang beliau sampaikan, dan itu bisa dibagi, ada persoalan akidah, ada persoalan ibadah, tasawuf belum, tapi lebih kepada adab seorang mufti, ya. Sangat bagus sekali, saya sangat rekomendasikan, silakan dibaca buku ini, ya. Ini nggak pernah minta di-endorse, Pak, tapi saya terima kasih kepada orang yang nyetak ini. Jazakumullah khairan katsira. Semoga tambah banyak karya-karya ulama yang berkualitas diterjemahkan. Ya, doakan saya juga bisa menulis secepatnya. Maka harus mengurangi jadwal, Pak. Insya Allah. Mohon maaf atas di-cancelnya beberapa kali jadwal. Semoga ke depan masih sempat, tapi saya nggak janji. Nanti kalau kosong kita kontak-kontakan aja, ya. Kita cari kitab apa, ya. Tapi ke depan saya menyarankan, kalau ada kitab sejenis ini bisa dikaji ke salah satu sahabat saya, Buya Zul Asfi. Itu jago baca kitab Wahabinya, sangat-sangat jago. Mungkin dia lebih detail dari saya malahan, karena kerjaannya sering di situ. Ya, semoga Allah merahmati kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, na'udzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub ya musarrifal qulub, wahai yang membolak-balik hati, sabit qulubana ala dinika wa ta'atik, tetapkan hati kami dalam ridhamu, dalam taat kepadamu, dan wafatkan kami dalam iman, Islam, ihsan. Ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafur, ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pengurus masjid, dosa yang membangun masjid, dosa orang yang sholat di masjid ini, dosa orang yang ta'lim di masjid ini, dosa orang yang singgah di masjid ini, dosa orang-orang yang telah berjasa di masjid ini, dosa orang-orang yang telah berjasa dalam ilmu kami. Maafkan adab kami jika kurang beradab kepada mereka. Berikan kelapangan hati kepada kami dan mereka. Allahumma afu anna wa afu anhum. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati umat ini, umat akhir zaman, umat yang dikatakan baginda Rasul yang paling banyak mendapatkan cobaan. Ya Allah, berikan kepada kami ketulusan dan keikhlasan. Ya Rabb, ya Nur, ya Nur, ya Allah yang maha memiliki cahaya, sumber cahaya. Qalbu kami dipenuhi dengan kegelapan jahil, kegelapan dosa. Fanawwir qulubana ya Rabbil ilmi wal amali, maka terangi kalbu kami ya Allah dengan ilmu dan amal. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Khalaqa abdahu Zain Syukri abdahu syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah. Laulahu majtama'na. Kalau bukan karena rahmat kasih sayangnya, kita tidak mungkin berkumpul di tempat mulia ini. Tempat yang dulu Nurullah, nur ala nur sesuai kitab beliau, pernah dibentangkan di sini. Begitu juga salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang selalu disebut-sebut oleh Abah Zain. Beliaulah yang selalu dikalamkan beliau, karena beliau sangat mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, siapa yang ikut yang dicintainya akan mengalami apa yang dialami zat yang dicintai. Beliau dulu, tadi saya juga konfirmasi kepada beliau, Kiai yang memberi dulu kitab kepada saya, kitab tentang buku Syekh Abdul Somad. Saya tanya, waktu Abah Zain dulu dianggap sesat oleh sebagian ulama Palembang, di sidang, ngeri kali itu, ya, bisa disidang. Orang sekelas beliau, murid Hadratus Syekh, ada yang berani nyidang dia. Saya tanya beliau tadi, ternyata lagi kuliah Pak Kiai. Beliau lagi kuliah di UIN
Dulu IAIN Jogja 69-an ya. Cuma karena satu buku yang saya khatamkan di hari pertama datang. Ya, saya datang hari Jumat, Habib. Lalu saya bertanya ke Ustadz Ali Muzakir, itu buku Risalatul Tauhid itu yang mana? Alhamdulillah dikirim, saya khatamkan juga malam itu. Luar biasa, wajar. Saya geleng-geleng kepala. Orang zaman itu berani ngomong seperti zaman sekarang. Saya ngomong isi itu sekarang. Alhamdulillah banyak yang terima daripada yang nolak. Beliau ngomongnya tahun 60-an. Wajar kalau diserang di mana-mana. Wajar dikafirkan orang. Kalau saya sekarang paling yang rese ya itu aja. Kawan-kawan kita juga. Ya. Semua ulama'ro, para pemimpin kami, para guru-guru kami, wabil khusus guru kita, abah kita, semua Habibna Omar Abdul Aziz. 2 tahun lalu kami sowan ke beliau, pun ngambil sanad beliau dan ngambil hadis musalsal beliau. Beliau ini murid dari Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, salah satu murid tersayangnya Abuya Sayyid Muhammad. Jadi walaupun ada yang pergi, ada yang datang, ya. Dan juga semua para mursyid, para masyayikh, saya tidak mungkin sebutkan satu persatu. Salam ta'zim, salam hormat dari hati paling dalam. Ternyata di samping saya, samping kiri, ini sahabat kami di Malaysia, namanya mirip. Kami ini kembar tapi muka belain. Dia lebih Arab dari saya. Kalau saya Arab maklum. Mohon maaf, sejak Bu Dr. Izzah kasih sambutan, saya nggak tahan dan nangis. Seakan-akan ka'annahu baina aidina. Seakan-akan beliau hadir bersama kita. Getar suaranya kayak berubah, kok bukan suaranya Bu Izzah? Saya pikir saya halu atau ini beneran. Buka mata tambah dahsyat. Maka saya merem aja dari tadi. Tapi ini bukan flu ini Kiai. Ini hati saya nggak tahan. Dan apa yang bikin saya sedih? Saya baru datang ke sini 2013. Saya tanya orang, mana Abah Zain? Kalau ada orang nunjukin masjid sini. Disitulah hati ini kayak, ya Rob, kenapa saya belum diizinkan ketemu beliau? Tapi alhamdulillah Allah izinkan saya ziarah setiap ke sini. Hanya sekali saya tidak ziarah. 6 kali saya ke sini, hanya sekali saya tidak ziarah. Apa saya kalamkan kepada murid saya Ali Muzakir? Wali itu ada yang nasabi, ada yang sanadi. Ada yang karena nasabnya dia cepat naik, ada yang karena sanatnya. Beliau ini dua-duanya, cuma ketutup oleh Bani Ba'lawi. Tapi beliau sendiri juga sebenarnya Bani Ba'lawi, tapi dari jalur yang sebelumnya. Azamat Khan, Jumadil, Jamalul Lail, Jamilul Kubra. Ya, nyampur. Dan saya bersyukur ternyata pada siang ini, pagi ini kita membicarakan beliau. Imam Syazili ditanya, salah satu rekoh yang juga beliau amalkan, tapi beliau sirkan. Terlihat dari beberapa amalannya itu Syazili. Namun yang beliau izharkan, Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah. Torikoh yang saya ambil sebelum saya belajar Naqsyabandi. Jadi di tahun 98, 99 saya ngambil talqin Naqsyabandiyah, Samaniyah di Padang. Di Padang itu rotib sudah nggak ada, tapi zikir saman masih ada. Pernah mungkin yang hadir ini dapat postingan video orang ratib berdiri. Tahu ratib berdiri? Itu ratib saman, bukan zikir orang Syiah. Tapi dikasih tagline oleh orang yang tidak mengerti, inilah zikir Syiah, ini agama Syiah. Ya salam, tidak mengerti, uskut, ya. Falyakul khairan aw liyasmun. Saya curiga hari ini orang banyak yang tidak betul-betul beriman kepada Allah, banyak yang betul-betul tidak percaya hari akhir, bahwa setiap yang dia posting dihisab,
Setiap yang dia komentari dihisab. Ratib Saman dulu ada di sini. Cuma sekarang karena beliau pernah dikafirkan oleh sahabatnya sendiri. Karena ulama yang hasad, ulama juga. Mursyid yang hasad, mursyid juga. Kalau bullshit yang hasad siapa? Bapak Ibu, saudara yang makan Allah. Tazkirah ini tentu bukan untuk para guru-guru kita, kiai-kiai yang berada di depan kita ataupun yang bersembunyi di antara jamaah. Saya tahu beberapa menyembunyikan dirinya. Kalam ini untuk diri saya pribadi dan semua orang yang punya kolbu. Abah Zain Syukri ketika saya buka kitab Risalatut Tauhid, beliau mendeklarasikan bahwa akidahnya akidah Asy'ari, Maturidi. Tapi ketika saya belajar akidah Asy'ariyah sifat 20, kok lain metodenya dengan beliau. Beliau awal buka bab la ilaha illallah, itu penjelasannya bukan la ma'buda bihaqqin illallah, itu biasa. La ma'buda bihaqqin illallah, tiada yang ma'bud disembah yang hakiki kecuali Allah. Itu aqidatul awam. Abah Zain ini khawas. Orang hanya berbicara sesuai kapasitasnya. Maka beliau tulis la ilaha illallah itu banyak maknanya. Boleh juga berarti la fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Dan saya melihat wallahi ra'aituhu ghariqan faniyan fi hadhil buhur al-'amiqah al-wasi'ah, bahru fi'lillahi tabaraka wa ta'ala. Beliau itu tenggelam, berenang pada samudra tauhid la fa'ila illallah. Itu makomnya beliau. Maka yang dilihatnya apapun semua fi'il Allah, perbuatan Allah. Saya nggak ketemu beliau, hanya ketemu rohani. Yang ketemu fisik silakan buktikan bahwa kalam itu pasti benar. Apapun yang beliau lihat, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu kekasih atau pengancam neraka? Tapi Allah yang dikenal orang awam, Allah itu tukang ancam neraka, siksa. Makanya orang-orang beragama tegang. Tapi Allah yang diajarkan Maulana Syekh Abah Zain Syukri, itu Allah sang kekasih. Kalau kekasih dicubit pun tidak terasa sakit, tambah gemes, tambah rindu. Kalau kekasih berbuat apapun, itu tanda cinta. Sang kekasih melihat kekasihnya mulai populer. Abah Zain tahun 50-60 mulai masyhur. Allah melihat beliau ini mesti diuji. Sebagaimana Sayyidina Ibrahim diuji dengan anaknya. Ujian Hadratus Syekh Zain Syukri, ujian syuhrah, popularitas. Diuji apakah beliau hubbus syuhrah wal jah, cinta popularitas atau tidak, atau cinta Allah semata. Ternyata setelah diuji, tauhidnya tidak pernah redup. Berarti tauhidnya hakiki. Beliau justru tambah gandrung berbicara tentang Allah. Gak ada mundur satu langkah pun. Tetap sebarkan Ratib Saman. Dan lihat lafaznya. Jika kalian baca la ilaha illallah, kata beliau, hadapkan hati musyahadah kepada Allah. Ini bukan kalam orang awam. Tapi orang awam beliau ajak untuk seperti itu. Bagaimana ulama zahir gak marah? Lapak dia habis nanti. Ulama zahir, mohon maaf, mengajarkan kalau baca la ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah, itu masuknya cuma di kepala, nggak masuk ke dalam qalbu. Hanya masuk di nazari, tidak masuk ke bab zauqi. Hanya teori, tapi tidak ada rasa. Tapi yang beliau ajarkan apa? Jika engkau baca la ilaha illallah, ada di lembaran ini ya. Halaman berapa tadi? Halaman pertama. Apa kata beliau?
afdalu dzikri la ilaha illallah, dan disertakan dengan hati yang musyahadah terhadap Allah. Kalau musyahadah, tanya beliau-beliau mursyid-mursyid para kiai, musyahadah itu untuk khawas, orang-orang spesial. Tapi beliau ajarkan kepada orang awam. Marah nggak orang zahir? Marah pasti. Zikir biasa jadi hambar kalau tidak dibawakan rasa ini. Sama-sama pindang buatan Palembang, tapi kokinya bersanad kepada sang pembuat pertama. Rasanya lain nggak? Sama-sama pindang terenak kayak iklan kecap, tapi orang tahu pindang yang itu dia keturunan Sianu, dia rasanya lebih sahih. Itulah dahsyatnya para mursyid. Ilmunya manqul an syaikhin an syaikhin an syaikhin muttasil ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya bersambung. Tubuh sudah habis mungkin, tapi kolbu, ruh tidak pernah habis. Maka kalau ziarah, jangan hanya menghadapkan tubuh, tapi hadapkanlah, tawajuhkanlah kolbu. Rasa beliau hadir. Kita baca salam, beliau hadir. Menyapa para wali itu banyak caranya. Tadi itu mohon maaf, awal saya datang saya masih gelisah. Apa ini? Apa sir yang saya mau baca ini? Karena setiap kali baca salam kepada aulia biasanya langsung ada sirnya. Ketika tadi Dr. Izzah baca Rijalallah, itu namanya syair salam kepada Rijalul Ghaib, aulia Allah Ta'ala. Di situ terasa wallahu alam, mungkin ada yang menyaksikannya, seakan-akan arwah para masyayikh itu hadir. Kita hanya berani bilang seakan-akan, karena nggak semua menyaksikan. Ya, seperti kalam baginda Rasulullah SAW, ka'anni ra'aitul jannah, beliau ngomong begitu, seakan aku melihat surga. Tapi kalau mau ke taman surga, datanglah ke Raudatul Jannah. Apa itu? Hilakut dzikr. Jika ada taman-taman zikir, terus siapa yang nanam pohon-pohon dan bunganya? Siapa yang nanam? Jika ada taman surga, maka yang menanamnya, memupuknya, itulah mursyid. Beliaulah ahli kebun surga di tanah Palembang. Maka jika baginda SAW mengatakan, idza marartum biriyadil jannah, jika kalian melewati kebun-kebun surga, taman-taman surga, farta'u, petiklah. Qila ma hiya ya Rasulullah, apa itu kebun surga wahai baginda? Jawaban baginda Rasulullah SAW, hilakut dzikr, halaqah zikir. Ini bagian halaqah zikir. Karena magnet Abah Zain Syukri lah kita semua memetik pagi ini zikir-zikir yang beliau tanam. Kata Sayyidina Ibrahim dalam hadis yang sahih, surga itu hamparannya kosong tapi subur. Maka tanamlah dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka siapapun yang mengajarkan ini, dialah penanam, dialah ahli tanaman surga. Beruntunglah orang-orang Palembang punya Abah Zaid Syukri. Rahmatullah al-wasi'ah alaih wa ala alihi wa zurriyatihi wa muridi. Amin rabbal alamin. Orang sekelas beliau nulis kitab akidah, sudah mendeklarasikan bahwa ini akidah Asy'ari. Tapi ternyata kalau kami di kampus, kami ini diajarkan jangan hanya tampilkan yang sudah lumrah orang tahu. Karena orang kalau biasa melihat yang sudah majmuk, apa yang terjadi nanti? Mereka akan anti dengan hal yang tidak biasa mereka lihat. Abah Zain Syukri menampilkan sifat 20 yang jarang terlihat. Orang biasa cuma bahas sifat 20 Allah, wujud, kidam, baqa, akli semua, hafalan semua, memori semua. Tiba-tiba beliau mensyarah wujud, nukil Imam Ibn Arabi. Benar nggak? Bahas tentang wujud,
nukil Imam Sya'rani. Bahas tentang wujud, nukil Imam Abdul Karim Al-Jili. Imam Abdul Karim Al-Jili ini wali kutub di zamannya. Beliau punya guru, namanya ditulis di sini, Ismail Jabarti, orang Yaman, kampungnya Habib kita. Maulana Syekh Ismail Jabarti itu orang majzub. Apa arti majzub? Orang yang ditarik ruhnya, akalnya, kolbunya, cinta kepada Allah. Kalau beliau hidup di zaman ini, mungkin orang-orang kaget. Apa kata beliau ketika lagi jazbah? Thariqah Saman itu thariqah jazbah ilahiyah. Syekh Saman mengatakan dalam kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah, thariqah kami ini thariqah jazbah ilahiyah. Karena bersambung kepada Syekh Ismail Al-Jabarti. Beliau pelanjut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Coba perhatikan kalam ini. Enggak ditulis di kitab beliau, beliau sembunyikan. Adanya di kitab bacaan beliau, Al-Insan Al-Kamil. Semua orang berthariqah Saman dulu baca kitab ini. Mursyid-mursyid saya Naqsyabandiyah di Sumatera Barat baca kitab ini. Guru-guru saya Qadiriyah di luar sana baca kitab ini, Al-Insan Al-Kamil. Ilmu itu diajarkan Ismail Jabarti. Satu kali kejadian yang dulu terjadi pada Imam Shibli, temannya Halaj, tapi lain jalan. Tiba-tiba nur ala nur terpancar melalui dirinya. Beliau lagi jazab. Apa kata Syekh Ismail Jabarti? Ishhadu anni Rasulullah. Gimana kalau orang begitu ada hari ini? Udah bilang, oh ente nih Nabi setelah Nabi Muhammad ini. Tapi muridnya nggak hadir semua. Saat itu ikut mukasyafah qalbunya. Melihat yang ngomong bukan Syekh Ismail Jabarti. Yang ngomong Nur Sayyidina Muhammad SAW. Tapi bukan reinkarnasi. Bukan ittihal dan hulul. La yafhamu illa ahlul azwaq. Yang faham cuma orang-orang yang ada zuknya. Tapi kalau sekarang kita boleh faham. Handphone kalau saya telepon Maulana Syekh Habib Omar Abdul Aziz, keluar suara beliau di handphone saya. Apakah beliau masuk ke dalam handphone? Kenapa saya bisa telepon beliau? Suaranya kok muncul dan gambarnya muncul di handphone saya? Karena saya punya nomor beliau. Ketika ditelepon, beliau tahu, oh ini Ar-Razi nih, ini murid saya ini. Maka video call diterima. Coba kalau ada nomor tidak jelas masuk ke handphone kita, diterima nggak? Nggak diterima. Ternyata penjelasannya cuma dengan makrifat handphonenya. Itu makrifat baru yang bidah. Dulu Imam Shibli dikafirkan karena ini, kawan Halaj, tapi dibela oleh Ibnu Taimiyah. Di situ saya tahu Ibnu Taimiyah bukanlah seperti yang kita bayangkan. Betul, dia punya beberapa keanehan. Imam Wahabi, imamnya Salafi, tapi di akhir hayat dia husnuzon kepada semua sufi. Disitulah dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang itu jadi kekasih Allah bukan karena wirid, tapi karena dia sayang kepada makhluk Allah. Apa kata Ibnu Taimiyah sebelum hayatnya berpulang kepada yang maha hidup? Seperti kalam Imam Asy'ari, ushidukum bi anni la ukaffiru ahadan min ahli qiblah. Aku bersaksi, aku tidak mengkafirkan siapapun orang yang berkiblat kepada Ka'bah. Disitulah beliau diangkat Allah derajatnya. Maka saya juga seperti itu, karena ingin diangkat juga. Kita tidak akan kafirkan orang lain faham sama kita, lain thariqah sama kita, lain ibarat sama kita. Tapi ya mohon maaf, ada ulama juri. Tahu ulama juri? Ulama juri itu suka nilai-nilai orang. Semoga malah hari ini kalau ada berubah hatinya. Ya. Kami ini juga pernah lama menjadi juri. Tapi dibimbing para mursyid, kamu jangan jadi juri. Yang berhak jadi juri hanya Allah Ar-Raqib, yang maha mengawasi kolbu. Kalau kita mengawasinya, bukan kolbu yang kita awasi.
Abah Zain Syukri tidak menganggap Syekh Ismail Jabarti kafir karena dia faham, padahal waktu itu belum ada istilah ma'rifat handphonenya. Ya. Jadi nanti jika ada wali mengalami hal itu, dia lagi asik bermakrifat kepada Allah dan Rasulullah, tiba-tiba nur Allah terpancar dalam dirinya, maka muridnya melihat seperti layar handphone, ada pancaran wajah baginda di wajahnya. Begitu juga akan terjadi jika Imam Mahdi sudah muncul, nanti para masyayikh kan banyak yang mabuk, tiba-tiba dia mengatakan Anal Mahdi. Bukan dia Mahdi, dia hanya sedang mabuk, memancarkan, ngasih tahu sang Mahdi sudah keluar. Rasulullah SAW masih Rasul nggak? Nabi Muhammad masih Nabi nggak? Masih. Dan beliau akan selalu berbicara dengan cara apapun. Dan kadang-kadang kita melihat ada murid, ada zuriat berbicara, yang kita lihat bukan beliau yang bicara, tapi orang yang diceritakan lagi bicara tentang dirinya. Itu babnya tadi, thariqat apa? Marifat apa tadi? Marifat handphone. Ya. Apakah orang masuk ke dalam handphone? Apakah itu hulul ittihad? Nyatu? Tidak. Apakah itu reinkarnasi? Tidak. Itu namanya wusul, terkoneksi kepada beliau. Dan Abah Zain Syukri salah satu orang yang kolbunya wusul ila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya lihat di sini ternyata ada tawassul Syekh Saman di ujung, sama seperti di Banjar. Ya, kami alhamdulillah sering juga ke sana. Karena saya suka, inilah nikmatnya kalau banyak thariqat, maka kita cinta banyak wali. Kalau cuma satu thariqat, kita terbatas hanya cinta wali fulan. Tapi kalau cinta banyak thariqat, ngambil banyak zikir, akhirnya qalbu kita disebut Syekh Abdul Qadir Jailani bergetar, disebut Al-Habib Aidrus bergetar, disebut Ratibul Haddad, Sidi Abdullah Al-Haddad bergetar, disebut Syekh Muhammad bin Al-Mukarram Saman bergetar. Kenapa? Kita punya silsilah kepada beliau. Jadi kalau ada yang bertanya dalam hatinya, ini orang masih muda, songong sekali, thariqatnya banyak. Ya, mungkinkah ada orang habis sekolah S1 di mana, terus sekolah tempat lain? Mungkin nggak? Dan adakah orang yang S1 bersamaan? Ada nggak? Saya S1 3 sekaligus, tapi yang selesai 2. Nah, itu masalahnya kalau bersamaan. Kalau bareng-bareng belajar thariqah, kadang selesainya sebagian, yang satu nggak selesai, satunya selesai. Dan nikmatnya kalau gurunya punya thariqah banyak, dia tinggal nanya, kamu menu thariqah yang mana? Karena guru itu tidak hanya sebagai ahli penanam tanaman surga, dia juga seperti ahli masak. Ahli masak itu sebutannya apa? Koki, chef yang ada di resto-resto. Itu chef, bisa buat makanan Thailand, bisa buat rendang, padahal bukan orang Padang, bukan orang Thailand. Bisa buat makanan Cina. Kok bisa? Ternyata dia terhubung kepada yang mengajarkannya. Maka seorang guru mesti kolbunya luas, sehingga dia menerima banyak masyrab rohani, banyak ceret-ceret rohani dari fulan. Dan saya melihat beliau pun thariqahnya lebih dari satu. Samaniyah iya, Qadiriyah iya, Naqsyabandiyah iya, Ba'lawiyah iya. Maka muncul dalam silsilah, dalam rotib Saman muncul. Ya? Dan kita bersyukur kita masih menikmati itu pagi ini. Terakhir yang mau saya bahas, semoga pembahasan ini tidak panjang. Tawassul Syekh Saman. Di tawassul Syekh Saman, setelah beliau buka dengan waja'al lana min kulli dhaikin farja waqmit binaril ghazi, lalu ada, inilah inti tawassul Saman, dimulai dari Al-Ismul A'zam.
Di baris keempat, Ya Hayyu Ya Qayyum. Saya lihat orang Palembang hafal ya. Saya aja nggak hafal loh Pak. Padahal udah tahu lama. Kenapa? Karena tidak mewiridkannya. Karena masyarakat saya lebih dekat kepada Naqsyabandi dan Syazili. Jadi Thariqah Saman ini saya ngamalinnya cuma kalau datang ke mursyid Saman saya. Yang baru meninggal juga kemarin. Baru meninggal setelah nisfu Sya'ban. Baru meninggal beliau. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau buka bukunya Syekh Abdul Samad Al-Filmbani, Siyarus Salikin, itu ada 7 menu zikir. Dan zikir level satunya, Ya Hayyu Ya Qayyum. Apa faedah zikir Ya Hayyu Ya Qayyum? Hatinya keras nggak terasa? Sulitkah tersentuh menyebut nama Allah? Ya, kalau ada yang begitu, segarkan kembali dengan baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Dahulu ada seorang syekh namanya Al-Kattani. Dia mengadukan kepada dirinya, Ya Allah, kenapa hatiku keras? Di dalam dia berdoa, dia tertidur. Di dalam tidurnya, Ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, Ya Sayyidi, Ya Habibi, Ya Nabi Allah. Nah, itulah yang diabadikan. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ada di ratib, benar. Itu menghadirkan ruhaniah beliau. Ya. Lalu mengatakan, Ya Sayyidi, qalbuku keras. Aku mengeluhkan, wahai Rasulullah. Qalbuku sulit tersentuh nama Allah. Sulit tersempuh zikrullah. Lalu baginda Rasulullah SAW mengajarkan, mentalkinkan, mengijangka masih Kiai. Masih. Di Banjar masih. Saya ke Kalimantan Timur masih. Di Makassar masih. Orang-orang Bugis, orang-orang Makassar, orang-orang Bone masih. Dan ketika kami sholat di masjid, beberapa habaib kita pun ternyata masih mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Kapan dibacanya? 40 kali antara azan. Dan ternyata rahasianya bukan di situ. Rahasianya di hadis Nabi. Siapa yang bangun, hadis Imam Ibnu Majah, ya, siapa man shallal qada, yang bangun 40 kali pagi, salat subuh berjamaah di masjid, Allah akan terbitkan nur kolbunya. Diisilah daripada bengong. Apalagi sekarang zaman now, orang sebelum takbir main handphone, buka assalamualaikum main handphone. Tapi kalau main tasbih bid'ah Kiai. Tasbih itu bid'ah itu. Kalau buka handphone nggak bid'ah. Ya, begitu. Jahil. Orang-orang hari ini begitu. Gak boleh pakai tasbih. Mirip dengan Yahudi. Yang sudah pergi ke Israel, adakah Yahudi pakai tasbih? Saya nggak lihat. Mungkin Yahudi Palembang kali. Ternyata ada namanya fobia Yahudi. Nggak seneng Yahudi. Seperti orang dulu nggak seneng Cina. Lah orang Palembang diadu sama Cina, pempek aja dari Cina. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini mata-matanya sipit-sipit semua nih. Jangan antum keturunan ini. Keturunan Cheng Ho ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Lalu beliau mengatakan, Ya Qahhar. Ya Qahhar berarti diloncat. Nah, ini hebatnya Syekh Saman. Aslinya di menu zikir Samaniyah Khalwatiyah. Itu orang Ya Qayyum, ujungnya baru Ya Qahhar yang ketujuh. Tingkatan ketujuh, menu terakhir, penutup baru Ya Qahhar. Tapi oleh beliau, setelah Ya Hayyu Ya Qayyum, langsung diringkes Ya Qahhar. Jadi orang kalau asli Nur Muhammad terbit di kolbunya, baca Ya Hayyu Qayyum, dia bisa ketarik. Baca Qahhar, dia bisa fana. Ini tahadus bin ni'mah, bukan ingin melebihkan. Awal saya ditalkin Thariqat Samaniyah. Belum balik. Umur sekitar 11 tahun.
Itu selama lebih dari setahun, setiap kali zikir la ilaha illallah, aglabian, saya mengalami apa yang disebut orang fana itu. Biiznillah. Jadi kalau orang bilang, baca la ilaha terus hilang, benar. Kayaknya dunia hilang, nggak ada lagi, kita pingsan. Itu awal-awal zikir, pingsan. Lama-lama tetap duduk, tapi sudah tidak tahu diri lagi. Yang tahu hanya Allah, Allah, Allah. Beliau-beliau ahli zikir mengalami itu semua. Mengalami itu semua. Syekh Abdul Samad Al-Falempani yang awal ditalqin oleh Syekh Muhammad Abdul Samad mengalami hal itu. Karena itu thariqah jazbah. Jazbah ini kalau dizikirkan dia ketarik. Nah, hebatnya kalau rotibnya dilakukan, jazbahnya hanyut dalam dengungan suara. Kalau enggak, pasti pada teriak-teriak. Ya. Saya sudah ketemu banyak orang-orang ahli zikir, saman, qadiriyah dan lain-lain yang tidak menyenandungkan selawat dan tahlil, pasti mereka semuanya sering teriak-teriak, Allah, Allah. Di sini jarang ya. Kenapa? Karena energi jazbahnya dialirkan lewat selawat yang didendangkan. Itulah sir baca tawassul berirama. Nah, maka kami kalau ada murid mau talqin, itu disuruh dulu buka kolbumu dengan izin Allah, baca ya Hayyu Qayyum 40 hari. Kadang-kadang 7 hari sudah kita panggil. Kadang-kadang baru ketemu, sudah langsung ditalqin, tergantung rezeki dia. Dan itu luar biasa. Orang yang zikir ya Hayyu Qayyum, ditalqin zikir nama Allah. Coba baca nama Allah, Allah. Ditalqin nama Allah. Dia akan merasakan indahnya memandang dirinya, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bab ini saya nggak boleh cerita lebih. Nanti datangin aja mursyid-mursyidnya. Ya, nanti insya Allah dapat rahasianya. Ya Qahar, Ya Ali, Ya Azim, Ya Jabbar. Itu juga sama, ini bagian dari asrar. Ya Rabbi wahfazna ilal mamat min fidatiz zamani wal afat. Wahai Tuhan, jagalah kami sampai mati dari kekacauan zaman dan afat, masa dan semua keburukan-keburukan. Ini tawassul Syekh Saman yang dibaca beliau. Lalu kalimat berikut ini siapa yang membacanya, rajin membacanya, insya Allah diberikan husnul khatimah. Wakhtim lana ya Rabbi bil imani wa khussana bil fawzi fil jinani. Kami baca ini kalau lagi tawajuh dan itu didendangkan. Wakhtim lana ya Rabbi bil imani wa khussana bil fawzi fil jinani. Dulu kami dendangkan itu. Setelah baca silsilah sanad sampai kepada baginda Rasulullah, kami berdoa, angkat tangan. Disitulah banyak murid tidak dapat rahasia saat latihan, dapatnya saat doa. Maka doa mukhul ibadah, aslul aurat, pokoknya wirid ada di doa. Jangan main-main sama doa. Kadang-kadang murid bernafsu pengen dapat zikir, dapat talqin. Padahal kalau guru bilang kamu doa dulu, kamu zikir dulu, ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghits, isinya doa. Murid disuruh doa karena asal futuh kolbu dibukakan Allah ketika sang murid mau berdoa. Maka kenapa ini kepada para murid thariqah, siapapun mursyidnya, dan kepada mursyid yang sudah bingung kenapa murid saya tidak terbuka juga hatinya, lazim ad-du'a wa tawassul bin nabi wa rijalillah al-awliya. Maka istiqomahkan kepada murid apa? Doa dengan tawassul kepada nabi dan aulia. Fi waqtin qarib sayaftah. Enggak lama pasti dibuka. Jaminannya apa? Kita minta dengan nama Allah kok. Ud'uni astajib lakum. Serulah aku itu siapa? Kalau saya manggil Kiai Hendra Zainuddin dengan dia noleh nggak?
Nggak noleh. Tapi kalau pengen Pak Kiai Hendra, pasti noleh. Benar Pak Kiai? Kalau saya manggil beliau, nama kecilnya apa Pak Kiai? Hendra, bukan Bang Jai. Hendra, pasti noleh. Wah ini teman baik gue nih kayaknya. Itu salah satu nur yang Allah imitasikan dalam diri kita. Apa arti imitasi? Allah tirukan. Makanya manusia karena ada sisi egonya, makanya semua kita ini punya potensi sombong. Wa ingkana kiyayan. Kita ini punya potensi belagu, sombong, walaupun kiai. Bener nggak Habib? Sahih. Kalau nggak percaya tanya beliau aja. Semua kita. Sekelas Imam Ghazali pernah sombong dan bertahun-tahun. Ma'al ilmi. Padahal dia berilmu. Kok bisa begitu? Nah, itulah hebatnya. Kalau orangnya kiai, setannya jenderal bintang 3. Jenderal bintang 3 Pak. Maka sang kiai harus berlatih lagi dengan mursyid jenderal bintang 4. Supaya bisa ngelawan ini. Kalau nggak lewat pasti. Itulah hebatnya tawassul. Tawassul itu numpang dengan Rasulullah, bukan nyembah Rasul. Yang dituduhkan orang-orang, oh sufi-sufi ini agama penyembah orang mati. Benar nggak? Masih hidup tuh orangnya sekarang di Saudi. Ya. Soleh Fauzan. Ya. Apa kata dia? Sufi, ubadul kubur. Para sufi itu, beliau tahu nih, Syekh Soleh Fauzan itu beliau ngerti karena lama di Saudi. Benar Habib. Apa kata Syekh Soleh Fauzan? Ghafarallahu lahu, semoga Allah ampuni dia dengan kalam ini. Sufi itu ubadul kubur, penyembah kubur. Saya mau tanya, yang hadir siang ini, pagi ini, nyembah kubur nggak? Nyembah Abah Zain nggak? Kita bukan menyembah, kita mahabbah. Dan mahabbah. Karena kolbunya mafi hub. Nggak ada hub di kolbunya. Yang ada itu, Allah itu tukang ancem. Jadi mereka itu mengenal Allah Babul Jalal. Sedangkan Abah Zain mengajarkan kita Babul Jamal. Babul Jalal itu Allah tuh ngancem. Kamu gak sholat, neraka lo. Ada yang begitu gak ngajar anaknya? Kayaknya semuanya begitu nih. Wajah-wajah tukang ancem semua ini. Kalau anak gak sholat, biasanya babehnya gak sholat depan anaknya. Ternyata untuk anak gak perlu pakai teori macam-macam. Sholat depan dia, pasti dia ngikut. Di waktu dia kecil, kalau udah gede malu dia. Gengsi ikut abah. Fatihahnya gak bener. Abahnya antum bukan Abah Zain. Ya. Di sini kemudian beliau berdoa, waqtim lana, inilah doa husnul khatimah yang menjadi penutup kajian kita. Ya Allah, tutuplah hidup kami bil imani, dengan iman. Karena banyak orang sakratul maut, sebelum sakratul maut dikasih sakit, di saat sakit datang ke dukun. Ada yang nggak datang ke dukun, datangnya ke dukun barat, dokter. Kan produk barat tuh. Tapi menyekutukan Allah dengan obat itu sama. Dorornya sama dengan orang datang ke dukun. Ini tapi karena orang kita sudah dijajah oleh londo sudah lama, datang ke dokter baik, datang ke guru minta doa itu syirik. Ya, benar nggak? Orang Palembang alhamdulillah aman ya. Nggak yakin juga. Sakit, parah, orang kalau sakit, imannya itu, ada istilah orang pasar, daya tawar. Tahu daya tawar? Daya tawar imannya rendah. Kalau orang sakit, sama orang kelilit utang. Jadi kalau dua masalah ini terjadi, temannya ngomong, kamu ini susah amat. Kita datang tuh ke si Anu, si Fulan. Nanti beres urusanmu. Datang sono ternyata bukan kiai, tapi kiki. Kalau ini terjadi berkali-kali kelilit utang, nanti besok sakit. Datang lagi ke dukun, datang lagi, begitulah terus.
Lama-lama sakaratul maut, dia mabuk sakit, mabuk mati, imannya sudah nggak ada. Maka lazimkan baca ini. Waqtim lana ya Rabbi bil imani. Terus apa kata beliau? Wa khussana bil fauzi fil jinani. Ya Allah, meskipun kami tidak layak, tolong istimewakan kami, khussana bil fauzi, dengan kemenangan. Kemenangan apa? Jinani, masuk surga. Ini ciri-ciri orang menang. Kita pengen masuk surga bukan karena surganya, tapi karena di surga ada baginda Rasulullah SAW. Seandainya tidak ada Rasulullah SAW di surga, kita nggak perlu masuk surga. Karena surga itu Rasulullah SAW. Jika taman surga itu taman orang yang mengikuti zikir-zikir baginda Rasulullah SAW, maka sebenarnya hakikat surga itu beliau. Maka disebutkan nikmat tertinggi di surga memandang Allah. Bukan menikahi 72 bidadari. Itu norak itu. Apalagi yang ngebom cuma karena pengen nikahin 72 bidadari. Itu namanya sorga syahwat. Kalau 72 di dunia aja. Bulan ini di sini, bulan depan gitu. Ya. Perlu tiap hari beda-beda. 3 bulan selesai itu. Kalau cuma pengen dapat 72 bidadari, itu surga syahwat, surga nutfah. Ternyata ada surga yang lebih tinggi, surga ru'yat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah-wajah bahagia, puas. Beda surur dengan nadrah. Nadrah itu ada nur Muhammad di wajahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Dia menatap kepada wajah Rabbnya. Orang-orang beriman paling tinggi, mukmin. Mukmin paling tingginya melihat Allah cuma 2 kali sehari surga. Seharinya surga 1000 tahun di dunia. Maka pagi melihat Allah, tunggu 500 tahun lagi, baru ketemu Allah lagi. Pernah jatuh cinta seseorang, ketemu mata, rindu, ketemu mata, terus nggak ketemu, cari-cari. Sampai ada kitab Laila Majnun, cukup melihat gang Laila berjalan, rindu terobati. Cukup mendengar suara Laila, rindu pun terobati. Cukup menghirup harumnya parfum Laila, rindu terbang entah jauh kemana. Itu yang nulis ternyata imam, ada 2 versi. Kalau versi Sufi, Abdurrahman Al-Jami. Beliau katakan, siapakah Majnun? Al-Majnun as-salik ilallah. Wa man huwa Laila? Laila ya akhi. Subhanalladzi asra bi'abdihi Laila. Laila itu diambil oleh Imam Al-Jami, dijadikan nama seorang perempuan. Tapi itu bukanlah perempuan. Itu salah satu simbol. Gelap itu tidak terlihat. Allah itu laisa kamitslihi syai', la tudrikuhul absar. Nggak dapat dicapai mata fisik. Tapi para pecinta gelap pun dia tahu mana kekasihnya, mana yang bukan kekasihnya. Maka orang-orang yang rindu kepada kekasihnya, sehari nggak ketemu gelisah. Sampai jadi lagu-lagu. Zaman-zaman orang-orang masih senang sama Bang Haji Roma tuh, saya udah nggak tahu tuh ya. Ya beliau-beliau inilah. Beliau-beliau ini walaupun kiai, kelemahannya adalah dangdut Bang Haji Roma. Ya. Saya yakin, ya. Puterin aja, wah langsung ikut. Kayak orang baca hafalan. Ya. Kayak kita baca kulhu, otomatis lidahnya ikut. Ya. Nyambung langsung, koneksi. Ketika seseorang rindu, gelisah kalau gak ketemu. Yang dulu pernah curi-curi, waktu sekolah, ngeliatin orang yang sebelah kelas. Cuma pengen lihat wajah dia yang senyum. Benar nggak?
Bahagia itu bukan hanya melihat, tapi ketika melihat dan matanya bertemu. Ya Rasulullah, jud bin nazrah ilayya. Wahai baginda, jud, mohon bermurah hati, wahai baginda. Tolong tataplah kami yang hina. Itulah makomnya ahli surga nanti. Ketika mereka mengatakan jud itu 500 tahun lamanya. 500 tahun mengatakan, ya Allah, bermurah hatilah. Wahai baginda Rasulullah, bermurah hatilah, tataplah kami. Maka saya sudah ketemu ratusan orang bermimpi Rasulullah SAW. Dan hampir semuanya menangis mengatakan, Buya, Ustaz, kenapa Rasulullah tidak pandang saya? Nangis. Itulah rahasianya kenapa muncul syair itu. Jud bin nazrah ilayya. Tolong bermurah hati, wahai baginda, tataplah kami hamba Allah yang hina. Orang-orang di surga menatap Allah sesaat, lalu Allah tutup lagi hijabnya. Dan hijabnya 70.000 kali 70.000. Nur ala nur. Ditunggu bagaimana cara ngobatinnya. Disinilah muncul nikmat surga. Ada yang nikah lagi. Makanya nanti di surga itu kerjaan orang kawin mulu. Malam pertama mulu. Supaya apa? Supaya dia tidak terlalu galau memikirkan bagaimana bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang mumpung ibu-ibu masih bisa cemburu sekarang, nanti nggak boleh cemburu. Ya, nanti dicabut rasa cemburunya. Karena semua orang hanya cemburu kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ada kelompok kedua, mencari baginda Rasulullah SAW. Ada yang nggak ketemu baginda Rasulullah SAW, mencari orang yang terhubung kepada baginda, baik nasabnya ataupun sanadnya. Jadi kayak Habib Umar nih nanti di sana, beliau ini sibuk nih, banyak tamu nanti di surga insya Allah. Apa kata mereka? Ya Habibana, tolong hantarkan kami kepada kakek engkau. Tolong dengan nama engkau ya Habibana, antarkan kami. Ini mursyid-mursyid juga sama. Wahai tuanku mursyid, tolong bimbing kami, pertemukan kami dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Saman, Syekh Naqsyabandi, Syekh Fulan, supaya kami nanti satu rombongan ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di surga belum selesai cari ma'rifat. Itu ma'rifatnya. Mereka mau ketemu Allah setiap saat. Jika tidak, mereka ingin ketemu Rasulullah secepat mungkin. Semoga yang hadir pada siang ini dengan bijahi Nabi Muhammad SAW, wijahi Syekh